Barcelona untuk sementara kembali naik ke puncak klasemen La Liga. Ini setelah mereka sukses mengalahkan Sevilla di pertandingan yang digelar pada Sabtu dini hari tadi. Bermain di Stadion Olimpiade Montjuic, Barcelona bisa mengalahkan Sevilla dengan skor 1-0. Satu-satunya gol yang tercipta adalah gol bunuh diri dari Sergio Ramos. Barca sebenarnya bermain cukup baik selama 90 menit. Mereka berhasil mencatatkan 59% penguasaan bola. Blaugrana juga mencatatkan 18 tembakan, di mana 5 diantaranya adalah tepat sasaran. Semua catatan statistik itu menunjukkan Barca lebih unggul dari Sevilla di berbagai sisi. Tapi sayangnya Barca harus menunggu Sergio Ramos memasukkan bola ke gawangnya sendiri di menit ke-78. Dengan kemenangan ini, Barcelona masih belum terkalahkan di Liga. Mereka pun mengemas 20 poin dari 6 kemenangan dan 2 kali imbang. Selain itu, ada beberapa catatan dari pertandingan ini, dari Ramos dan Yamal yang ternyata punya hubungan masa lalu, sampai kasus skandal Barcelona yang kian memanas. Yuk simak ulasannya. Sergio Ramos telah dikenal luas sebagai bek terhebat sepanjang masa, terlebih lagi pengaruhnya di La Liga dan saat bermain lawan Barcelona, di mana tensi selalu tinggi, dan setelah hampir 3 tahun, Ramos akhirnya kembali ke La Liga untuk menghadapi Barca. Setelah dilepeh PSG sebagai pemain bebas transfer, sebenarnya Ramos punya banyak tawaran untuk pindah ke Liga Arab. Namun semua tawaran itu ditolak. Ia pun mengambil pilihan bijak dengan kembali ke klub masa kecilnya, Sevilla. Meski tidak bisa dapat uang sebanyak jika ia bermain di Liga Arab, setidaknya dengan bermain di Sevilla ia masih bisa merasakan atmosfer sepak bola Eropa. Tapi sampai sejauh ini pun Ramos masih belum bisa mengangkat prestasi Sevilla yang sedang duduk di posisi ke-12. Di pertandingan ini malah jadi pertandingan yang lebih memalukan. Saat timnya berusaha mencapai setidaknya hasil imbang, ia malah melakukan gol bunuh diri di menit-menit akhir. Ia melakukannya setelah membelokkan sundulan dari Lamine Yamal. Tapi bukan itu saja hal yang memalukan. Sebuah video jadi viral di media Spanyol menunjukkan ternyata itu bukan pertama kalinya Ramos bertemu dengan Yamal. Pertemuan terakhir mereka sebelum ini ternyata terjadi di tahun 2016. Saat itu laga El Clasico di Camp Nou. Di situ Ramos menggandeng Yamal yang jadi maskot klub bersama-sama masuk ke lapangan. Saat itu usia Yamal masih 9 tahun dan masih berstatus sebagai pemain akademi. Sementara Sergio Ramos saat itu sudah berusia 30 tahun dan sudah jadi bek terbaik di dunia. Di video tersebut, Yamal terlihat tersenyum lebar karena bisa menggandeng tangan Ramos. Dan di pertemuan kedua mereka di lapangan kini, Yamal kembali jadi orang yang tersenyum. Berkat satu-satunya gol bunuh diri dari Ramos memberikan 3 poin untuk Barca. Cerita soal pertemuan Yamal dan Ramos mungkin bisa jadi tolak ukur untuk seberapa lama Ramos berada di level tertingginya. Itu juga jadi kisah unik yang jarang bisa didapatkan dari sebuah pertandingan sepak bola. Tapi terlepas dari hubungan masa lalunya dengan Ramos, bagaimana penampilan Lamine Yamal di laga itu? Jelas, pemain berusia 16 tahun itu berperan sangat penting dalam mengamankan 3 poin Barcelona di laga ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, usaha dari Yamal lah yang membuahkan gol dalam kemenangan Barca yang sulit ini. Sebelum akhirnya ia digantikan oleh Oriol Romeu di menit ke-82, Yamal tampil sangat menarik selama pertandingan. Pemain sayap ini menawarkan ancaman paling kreatif untuk Barca. Namun mungkin yang lebih pantas untuk jadi man of the match adalah Joao Cancelo. Setiap pemain bertahan pasti senang saat timnya menyelesaikan laga dengan clean sheet, seperti yang Cancelo dapatkan di laga ini. Tapi Cancelo bukan sekedar pemain bertahan, dia punya beberapa momen ketika dirinya melewati 2-3 pemain bertahan Sevilla termasuk Ramos. Ia juga memberikan umpan ke Joao Felix. Kalau saja tendangan Felix bisa gol, Cancelo bisa mencatatkan assist. Cancelo sangat dominan di sisi kanan. Ia mencetak change terbanyak yaitu 4. Juga menyelesaikan dribble yang lebih banyak dari pemain lain, menciptakan tackle terbanyak dan memenangkan duel terbanyak di antara pemain lain. Jika man of the match di laga itu adalah seorang pemain bertahan, bagaimana dengan pertahanan Barca itu sendiri? Well, ini pertanyaan yang pantas untuk ditanyakan. Sebab sejauh ini Barca telah kebobolan 8 gol dari 8 pertandingan terakhir.
Itu bukan catatan yang buruk, tapi juga bukan catatan yang diharapkan dari Barca. Sebab Blaugrana adalah tim yang membanggakan catatan defensifnya musim kemarin. Penampilan super dari Ter Stegen, ditambah 4 bek kuat berisi Jules Koundé, Ronald Araujo, Christensen, dan Alejandro Balde. Lini pertahanan itulah yang bikin lawan-lawan mereka ketar-ketir musim kemarin. Musim kemarin Barca hanya kebobolan 1 gol dari 8 pertandingan pembuka La Liga mereka. Sementara butuh 26 pertandingan musim kemarin untuk mencapai 8 gol seperti sekarang. 4 diantaranya adalah saat lawan Real Madrid. Sebelum pertandingan lawan Sevilla ini, Xavi juga khawatir dengan lini bertahan mereka. Ia berkata kalau meski di lini serang sudah mengalami peningkatan, justru lini bertahan yang mengalami penurunan. Kami harus lebih fokus, kami tidak keberatan menghadapi 5 pemain bertahan lawan sebab kami menciptakan banyak peluang. Yang kurang adalah lini bertahan, harus ada peningkatan jika kami ingin juara La Liga. Ucapnya dikutip dari Barca Universal.